Ibu-ibu. Sekarang saya tanya, gimana kalau misalnya di dunia ini kita balik faktanya, kalau pada umumnya itu masyarakat semua adalah sebagai penyandang disabilitas, kemudian penyandang disabilitas yang sedikit itu menjadi masyarakat umum. Apakah ibu-ibu akan melakukan upaya supaya hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi? Iya. Terus hak-hak apa saja yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas? Kesehatan, pelayanan kesehatan yang umum, pendidikan. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Kemudian sekarang saya akan melakukan permainan sedikit. Nanti saya akan memberikan pernyataan kepada ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu jawab cukup dengan salah atau benar. Kalau ibu-ibu jawabnya salah, ibu jalan ke arah kanan sini ya, kanan saya. Kalau ibu jawabnya benar, jalan menuju ke sini. Ngoten nggih? Nggih. Pernyataan yang pertama. Dari sini, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, jawabnya urut aja, nggih, biar tidak rebutan. Yang pertama, anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Monggo jawab benar atau salah. Maju. Salah. Oke. Yang kedua, penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Monggo Bu Linda. Salah. Benar. Aku tanya kene sisi-sisi. Benar. Oke. Yang ketiga, anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu disekolahkan. Tunanetra kira orang enggak? Boten ningali. Oh, nggih. Monggo benar atau salah? Salah wae wis. Salah. Terus yang keempat, Bu Khalif, anak tunawicara perlu sering diajak bicara. Benar atau salah? Endi ya? Enek kok kene ya. Sampe Mbak wis tak kancanane Mas. Salah ya. Benar. Oke. Terus yang kelima, jika anak sakit, penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh. Ini sampai mendarat. Salah. Salah gue. Salah. Oke. Yang terakhir pernyataannya adalah anak yang memakai kursi roda tidak perlu bermain dengan teman-temannya karena dia sulit berjalan. Monggo Bu Winda, salah atau benar? Oke, berarti salah. Salah. Yang salah ada 4 orang. Diingat-ingat jawabannya salah. Yang sini jawabannya benar. Oke, monggo duduk lagi ke tempat masing-masing. Ya, untuk pernyataan yang pertama, Ibu Ahmad menjawab salah. Anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Kenapa Ibu menjawab salah? Lagi mboten ngoten to Bu, kudune nggih tetep di sekolahke wong niku nggih hak-hake disabilitas nggih pendidikan nggih penting. Oke, leres, bagus sekali. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Jadi, anak disabilitas itu harus tetap sekolah, tetapi sekolahnya adalah sekolah yang khusus untuk penyandang disabilitas. Nopo Bu? SLB Mbak. Leres, SLB sekolah luar biasa. Kemudian yang kedua, penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Mau jawabin apa Bu? Betul. Betul, ya. Kenapa Bu jawab betul? Terus ini nek betul-betul boten diparingi gizi sing sae kan sakit. Oke, ya bagus. Jadi meskipun anak tersebut anaknya khusus penyandang disabilitas, tetap harus diberikan makanan yang bergizi supaya pemenuhan kebutuhan gizi di tubuh anak tersebut tercukupi. Ngoten nggih? Sane boten bayari kali tunggali. Oke, leres nomor. Yang ketiga, anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu disekolahkan. Tadi Ibu jawab apa? Salah Mbak. Salah. Kenapa Bu? Soalnya sekarang sudah ada itu lomba sing huruf-huruf kanggo orang iya. lihat lomba sing Iya. raba-raba. Iya, betul. Buruk timbul. Betul sekali. Jadi duit ana di sekolahan luar biasa, sekolah luar biasa LB itu untuk khusus penderita tunanetra ada buku khusus dengan yang ditulis dengan huruf braille timbul. Jadi mereka diajari cara membaca menggunakan tangan diraba-raba. Ngoten nggih. Ya,
tadi pernyataan keempat, anak tunawicara perlu sering diajak bicara. Jenengan jawab napa mau? Betul. Kenapa, Bu? Kalau tidak sering diajak bicara tambah nggak bisa nanti. Oh iya, bagus. Jadi anak yang tidak bisa bicara itu tetap harus diasah umpamanya. Jadi ada sekarang bahasa isyarat untuk anak-anak. Jadi agar bisa berkomunikasi dengan orang pada umumnya, orang normal, itu harus sering dilatih cara yang bicara. Dengan bahasa isyarat. Jadi pojokan Iya, pojokan kecil di TV itu toh, Pak. Oh, kayak Bu, kayak ini ya Bu, Bu Nelis. Kenapa niku, Bu? Aku cinta Bu Nelis. Terus yang kelima, jika sakit penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh. Tadi Bu Budi jawab apa? Salah, Bu. Salah. Kenapa, Bu? Di samping itu. Ya, benar. Jadi meskipun yang bersangkutan itu penyandang disabilitas, tetapi harus tetap mendapatkan fasilitas yang layak, fasilitas kesehatan yang layak seperti masyarakat umumnya. Tidak boleh dibeda-bedakan, ngoten nggih. Terus yang terakhir dari pernyataannya Bu Winda, anak yang memakai kursi roda tidak perlu bermain dengan teman-temannya karena dia sulit berjalan. Bu Winda tadi jawab apa? Salah. Kenapa, Bu? Tadi jawab Ibu berdiri di sini apa sini tadi? Di sini berarti jawab salah. Iya. Yang kedua bener bener loh. Kenapa? Salah, bener Bu Winda, salah. Jadi meskipun anaknya pakai kursi roda tidak bisa berjalan, anaknya harus tetap diajak bersosialisasi. Anak itu kan usianya adalah bermain dan belajar. Kalau anaknya suruh belajar terus gak diajak bermain, kasihan dia tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa berkembang seperti teman-teman sebayanya. Ngoten nggih, menurut semuanya. Oke, tepuk mantul untuk ibu-ibu semua. Tepuk mantul. Mantul, 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 mantap tuh. Jadi tadi kesimpulannya untuk permainan ini adalah hak-hak untuk penyandang disabilitas harus tetap diberikan seperti masyarakat pada umumnya. Ngoten nggih. Tidak perlu ada perbedaan yang signifikan. Ngoten nggih.